Bertemu lagi. Setelah menutup pintu warnet, Sela menunjuk pada mobil yang diparkir di sebelahnya dan berkata, cepat masuk ke dalam mobil. Aku akan mengajakmu makan makanan yang lezat. Mata Damar berbinar-binar menandakan kegembiraan hatinya. Dia sudah lapar dan sudah tidak sabar untuk makan. Sela menyalakan mesin mobil dan mulai menyetir. Tidak lama kemudian, Damar merasa mengenal bangunan-bangunan di sekitarnya. Dia melihat kepada bangunan itu sekali lagi dengan jelas dan menemukan bahwa sekarang dia sedang berada di dekat kompleks Haye. Selama ini, selain makan sarapan di luar, Damar tidak pernah pergi makan ke restoran di waktu lain. Sisi dan ibunya juga tidak pernah mengajaknya saat mereka pergi makan. Menurut mereka itu merupakan hal yang memalukan bagi mereka sendiri. Dia hanya pernah pergi ke restoran saat tahun baru Imlek. Jadi dia benar-benar tidak tahu makanan apa yang ada di dekat kompleks Haye. Tidak lama kemudian, Sela menghentikan mobilnya di depan kompleks Haye. Makanan yang kamu katakan ada di dalam kompleks ini? Tanya Damar dengan heran. Bukan, ada sesuatu yang terjadi di depan, jawab Sela. Damar melihat ke arah pintu masuk kompleks. Saat ini, sudah ada sangat banyak orang sedang berkumpul di sana. Di depan gerbang kompleks ada sebuah mobil mewah yang diparkir. Di depan mobil tersebut ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri. Wanita cantik itu berusaha untuk menyeret seseorang yang hendak masuk ke dalam mobil tersebut. Oleh karena itu, mobil-mobil yang lain tidak bisa melewatinya untuk sementara waktu. Dimas. Sela mengerutkan kening. Damar juga mengenali dua orang itu. Pria itu adalah Dimas, dan wanita yang menyeretnya adalah Sisi. Rambut wanita itu berantakan dan air matanya terus mengalir ke bawah. Si Dimas pasti mempermainkan wanita lagi, kata Sela dengan yakin. Hati Damar tetap sangat tenang ketika dia melihat Sisi yang tampak kasihan itu. Sela menurunkan kaca jendela mobil. Mereka bisa mendengar suara dari luar. Dimas, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Teriak Sisi sambil menangis, kamu yang mengejarku pada awalnya. Aku bahkan menceraikan Damar demi kamu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Kamu tidak boleh meninggalkanku begitu saja. Sela telah mendengar semua kata-kata Sisi itu. Dia tertegun sejenak, lalu menatap Damar dan bertanya, wanita itu menyebut namamu, kah? Damar mengangguk dan berkata, ya, wanita itu adalah mantan istriku. Aku bercerai dengannya beberapa hari yang lalu. Sela tampak terkejut, dia melihat kepada kepala Damar tanpa sadar. Ya, aku tahu wanita itu berselingkuh dengan pria lain. Aku menikahinya juga bukan karena keinginanku. Selama 3 tahun kita menikah, aku bahkan tidak pernah memegang tangannya, kata Damar tanpa daya. Haha, bagaimana mungkin, Sela jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Damar. Damar juga tidak menjelaskan apapun padanya. Dia tetap memperhatikan kedua orang yang ada di luar itu. Aku yang mengejarmu pada awalnya, itu memang benar. Bukankah kamu bersikap cuek sebelumnya? Setelah kamu melihatku mengendarai mobil sport untuk menjemputmu, sikapmu baru berubah. Tahu dirilah, kita sudah putus. Jangan mengganggu aku lagi. Keluargaku tidak setuju dengan hubungan kita ini, kata Dimas dengan tidak senang. Dia berusaha untuk menarik lengannya dari Sisi. Tidak, kamu tidak boleh memutuskanku. Teriak Sisi. Wanita itu memegang lengan Dimas semakin erat. Dimas mengertakkan gigi dan berkata lagi, alasan kamu bersamaku hanya demi uang saja. Apa kamu berpikir aku tidak tahu tentang itu? Aku sudah memberimu banyak tas selama ini, ditambah barang-barang untuk ibumu, setidaknya sudah 200 juta. Itu sudah cukup. Semakin banyak orang yang menyaksikan masalah di antara mereka berdua. Ekspresi Dimas sudah tidak senang lagi. Dia mendorong wanita itu dengan keras. Sisi tidak menyangka Dimas akan mendorongnya. Dia segera jatuh ke bawah tanah. Sela langsung mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Si Dimas benar-benar pria brengsek sekali. Sela melihat ke arah Damar dan bertanya, apakah kamu tidak akan membantunya? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita itu sudah tidak ada hubungan denganku lagi. Pernikahan ini adalah kesalahan, dan kita sudah bercerai juga. Setelah mendorong Sisi, Dimas merapikan pakaiannya dan berteriak ke sekeliling, apa yang kalian lihat? Jangan ikut campur urusan orang lain. Lalu, dia menatap Sisi dengan tidak rela. Dia belum saja berhubungan intim dengan wanita ini, dan sekarang dia harus berputus dengannya. Orang-orang di sekitar mulai membicarakannya. Wanita itu sangat kasihan sekali. Ya, pria-pria sekarang ini benar-benar brengsek. Saat ini, seorang satpam yang berada di antara kerumunan segera berkata, menurut kalian wanita itu adalah seorang wanita yang baik. Mantan suaminya juga tinggal di kompleks kita. Pria yang berpakaian biasa dan bekerja di lokasi konstruksi, itulah mantan suaminya. Wanita ini bertemu dengan seorang pria kaya dan dia langsung bercerai dengan suaminya itu.
Aku pernah melihat wanita itu dan ibunya berdebat dengan suaminya di depan gerbang. Mereka bahkan mengusir mantan suaminya dari rumah, kata satpam itu. Wanita ini memang layak diperlakukan oleh pria seperti ini. Damar yang duduk di dalam mobil juga mendengar kata-kata satpam itu. Ya, dia memang pernah berdebat dengan Amelia beberapa kali di gerbang kompleks. Tapi dia tidak menyangka satpam itu akan mengingat semua kejadian itu. Sisi duduk di bawah tanah dan tidak berhenti menangis. Dimas tidak peduli dengannya lagi. Dia masuk ke dalam mobil, menginjak gas dan pergi dari situ. Sela menatap pada wanita yang duduk di tanah. Dia bertanya sekali lagi pada Damar, "Kamu benar-benar tidak akan membantunya? Mari kita pergi. Kita mau pergi makan apa?" Tanya Damar dengan tenang. "Kamu sangat kejam sekali. Bagaimanapun, dia adalah mantan istrimu," kata Sela sambil mengerutkan kening. "Jika kamu tahu bagaimana keluarga mereka memperlakukanku ketika aku menikahinya, kamu tidak akan berkata seperti itu." Damar berkata, "Ayo kita pergi." Sela tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menginjak gas, mobil bergerak perlahan ke depan. Karena kemacetan sebelumnya, kecepatan mobil tidak terlalu cepat. Mobil melaju perlahan melewati gerbang kompleks. Damar duduk di dalam mobil, dan tidak pernah menoleh ke arah Sisi sama sekali. Namun, Sisi yang sedang duduk di tanah telah melihatnya secara tidak sengaja. Wanita itu sedikit terkejut. Dia melihat Damar dan juga Sela yang sedang mengemudi di dalam mobil. Setelah mereka bercerai, dia berpikir bahwa dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia akan menikahi Dimas dan menjalani kehidupan yang kaya dan bahagia. Dan pada saat itu, Damar masih memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Tetapi situasi setelah perceraian benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sikap Dimas berbeda dengan apa yang dia bayangkan dan dia telah kehilangan Dimas. Mantan suaminya, Damar, telah menjadi orang kaya dan mempunyai perusahaan sendiri. Dan ada banyak wanita-wanita cantik di sekitarnya dan para wanita itu bahkan lebih cantik daripadanya. Ada perasaan tidak puas dan tidak rela di dalam hatinya. Sisi bangkit dari tanah. Dia merapikan rambutnya dan berjalan menuju ke dalam kompleks dengan sedikit putus asa. Sela menemukan tempat parkir di sisi jalan dan memarkir mobilnya di situ. Kemudian dia keluar dari mobil dan memimpin Damar berjalan ke gang kecil di sebelahnya. "Apakah ada tempat makan di dalam gang?" Damar bertanya dengan heran. "Jangan-jangan kamu ingin menculikku? Bagaimana mungkin? Aku tidak tertarik pada pria yang sudah pernah menikah seperti kamu," teriak Sela. Ini adalah rumahnya mantan kepala koki Hotel Marriott. Dan kepala koki di Hotel Marriott sekarang ini adalah muridnya. Setelah pensiun, dia memulai bisnis kecil-kecilan di rumah. Namun, karena usia dan tangannya yang terluka, dia hanya memasak porsi yang sedikit setiap hari. "Aku mengajakmu ke sini untuk mencari keberuntungan. Belum tentu kita bisa memakannya hari ini," kata Sela. Damar mengangguk dan mulai penasaran. Makanan di Hotel Marriott memang cukup lezat. Mereka berdua melewati beberapa gang dan segera tiba di sebuah halaman kecil. Di dalam halaman kecil itu, terletak beberapa meja kayu. Walaupun tidak mewah, tapi sangat bersih. Ternyata sudah ada beberapa orang di dalam halaman itu saat ini. "Wendy, mengapa kamu bisa di sini juga?" Sela tiba-tiba berseru. Orang-orang di dalam halaman kecil itu adalah Wendy, Gladys, dan yang lain. Wendy berbalik. Dia melihat Sela dan Damar, lalu bertanya dengan heran, "Sela, kenapa kamu bisa bersama Damar?" Gladys sedikit terkejut, dia tidak berkata apapun. Diska yang berdiri di sebelahnya juga melihat Damar, dia mendengus bertemu lagi dengannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, mengirim lokasi sekarang ini dan mengetik teks pada Erlangga, "Damar ada di sini." Bersambung.